kita ini dalam bergerak di industri migas kan butuh payung hukum ya. Mmm, Ya selama ini SKK, migas itu sendiri kan juga ad hoc misalnya. Itu kan bagian yang perlu harus dibikin payung yang lebih firm gitu loh. Jadi, dalam industri itu, kepastian hukum itu adalah sesuatu yang hakiki, Mbak. Jadi kita harus membuat undang-undang migas ini secepat mungkin, karena akan menjadi payung hukum bagi kita untuk terus melakukan banyak kegiatan di migas. Misalnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan eksplorasi, bagaimana kita memberikan, perhatian kepada fiscal term, ya, dan kemudian juga bagaimana peran antara SKK, Dirjen Migas, SKK, ya kan, kemudian Kementerian ISDM, Menteri Keuangan, dan kemudian Menteri Lingkungan. Karena industri migas itu terkait gitu loh. Kalau itu semua dicantumkan dalam undang-undang sehingga tidak main sendiri-sendiri. Kementerian ISDM punya agenda, KLH punya agenda, Menteri Keuangan punya agenda. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan fiscal term dan resiko-risiko yang dimitigasi dari sisi keuangan tidak bisa nyambung dengan Menteri Keuangan gitu loh. tidak Contohnya ada misalnya sinergitas berarti ya JCOS dan Pak Hadi ya? kenapa? Tidak ada sinergitas selama ini berarti? Betul, jadi koordinasi antara Menteri Keuangan dengan Kementerian SDM dan KLH dan sebagainya itu masih belum, sepenuhnya full kafah gitu ya, belum mulus gitu loh. Saya berharap ke depan semakin mulus sedemikian hingga, kerjasama itu melahirkan giant discovery gitu loh. Contoh ya tadi, di Warim itu adalah, taman nasional loh, kalau KLH tidak membolehkan, tidak boleh Anda masuk ke sini. Ya selesai, kita nggak akan ada eksplorasi di sana. Dan Oke. semua itu kan koordinasi antar kementerian kan harus ada undang-undang. Gitu kira-kira, Mbak, Oke, praktisnya. saya kan ke Pak Moshe. Pak Moshe, berarti kalau RUU migas ini belum dirampungkan, artinya terkait dengan eksplorasi salah satunya yang akan dilakukan di Blok Warim Papua, ini bisa ada potensi terganjal karena kan ini lokasinya di dalam area hutan nasional Lawrence juga, Pak Moshe. Iya, ini saya juga sempat bicara sama Kementerian SDM. Memang mereka lagi menemukan cara bagaimana sih ngebor tanpa mengganggu taman nasionalnya. Jadi mungkin dari samping atau dari mana lah. Tapi apakah Nah, itu potensi bisa, tapi Pak? Apa ya bisa di luar sana juga sudah banyak. Cuma memang kita kan melihat dari sisi resiko, lagi resiko ya. Dan undang-undang migas ini memang tadi yang dibilang Pak Sadi sangat penting ya, krusial. Semua tuh harus mengacu ke situ ya. Nah, yang saya tekankan dari undang-undang migas adalah berikan kembali lex spesialis kepada migas. Karena migas ini kan berdampak ke semua industri dan konsumen ya. Jadi industri semua kita mayoritas listrik juga masih pakai fosil ya. Kebutuhan energi kita juga mayoritas masih pakai fosil dan kedepannya mungkin 10 tahun 20 tahun ke depan pun juga masih mayoritas walaupun renewable akan meningkat. Jadi kita itu masih membutuhkan fosil ya. Petrokimia pun kita sedang mengembangkan beberapa petrokimia plant di Indonesia itu juga membutuhkan fosil. Jadi harus terus ditekankan dan industri migas harus mendapatkan kembali ya, kita berharap mendapatkan kembali posisi lex spesialis kayak seperti dulu. Jadi di mana misalkan kita nih contoh konkretnya aja kita mau ngebor di sebuah tadi taman nasional, oke itu dengan Kementerian Keuangan, tapi Kementerian KLHK kehutanan. Nah, kalau misalkan kita mau ngebor di atas perkebunan, siapa yang didulukan? Ya kan? Apalagi perkebunan yang dari perusahaan multinasional, mereka juga akan fighting kan seperti itu. Nah, siapa yang diberikan prioritas? Padahal kita hanya membutuhkan area mungkin nggak besar gitu, sedangkan perkebunan cukup luas. Salah satunya pertambangan juga seperti itu. Siapa yang diprioritaskan? Nah, hal seperti ini kita alami di lapangan. Jadi tumpang tindih lahan itu sangat sering terjadi di industri migas ini karena ya memang semua di tanah ini kan di dalam tanah ini kan ada di atasnya potensi untuk tumbuh-tumbuhan, di bawahnya misalkan ada mineral, ada batu bara, ada minyak. Nah, itu kan siapa yang didulukan, siapa yang lebih penting dibandingkan yang lain untuk kebutuhan nasional ya. Nah ya. itu yang kita berharap di undang-undang migas itu secara firm itu ditegaskan juga.
Oke, seperti apa tanggapan Anda Pak Hadi terkait hal ini dan juga bagaimana Anda melihat potensi tadi dari Blok Warim kemudian Blok Seram yang katanya dengan dua potensi area ini bahkan dikatakan 2 kali lipat dari cadangan minyak saat ini? Baik, kelihatannya angka-angka yang disampaikan itu terlalu bombastis ya, terlalu berbau propaganda gitu loh. Masyarakat umum dicekoki dengan angka-angka yang super spekulatif itu juga nggak bagus juga gitu loh. Kita di lapangan itu kan mengerti betul ya, untuk mendapatkan sebarel minyak aja susahnya minta ampun gitu loh. Berarti di Semua yang lapangan seperti disampaikan oleh tidak Kementerian. artinya di lapangan sebenarnya tidak akan sebanyak ini potensinya atau seperti apa Pak Hadi? Ya, itu yang disampaikan itu kan spekulatif angka dalam konteks resources gitu loh. Dibutuhkan jalan yang panjang, eksplorasi pemboran satu, pemboran dua, kemudian juga program-program seismik, ya, pemboran pengembangan dan sebagainya, yang butuh waktu mungkin 15 tahun ya semuanya. Jadi lama waktu prosesnya gitu loh. Sedangkan kita sendiri belum punya data-data yang lengkap di daerah sana. Hanya beberapa sumur, beberapa seismik lain gitu loh. Jadi kita janganlah memberikan angka-angka yang bombastis sehingga rakyat demikian senang taunya ketika dibor akhirnya nggak ada. Contoh Saka Kemang gitu loh. Berbusa-busa 3 TCF atau 2 TCF ternyata cuma 10%-nya, cuma 200 BCF. Nah, hal seperti itulah yang harus kita pelajari. Oke. Artinya betul di sana ada potensi, tetapi potensi itu diperlukan eksplorasi yang masif.